daerah yang terpencil, sehingga daerah terpencil itu kayak kekurangan sekolah, kualifikasi dan sumber belajar, sehingga menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua adalah relevansi. Sistem pendidikan di Indonesia ini kesulitan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja moderat, sehingga banyak lulusan merasa kurang siap bekerja karena keterampilan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tuntutan industri. Nah, yang ketiga itu adalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan di Indonesia meliputi ketimpangan akses, kurangnya fasilitas dan guru berkualitas, serta seringnya perubahan kurikulum yang menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan di Indonesia terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang tidak optimal, ketidaksesuaian metode pengajaran, dan kurangnya pelatihan guru yang menghambat pencapaian hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah permasalahan pendidikan di Indonesia secara khusus. Yang pertama, keterbatasan fasilitas. Banyak sekolah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, menghadapi masalah infrastruktur buruk seperti ruang kelas dan fasilitas yang tidak memadai, yang menghambat pengalaman belajar dan membatasi potensi siswa. Yang kedua, kepemimpinan guru. Permasalahan kepemimpinan guru di Indonesia meliputi kurangnya keterampilan manajerial, pelatihan kepemimpinan yang terbatas, dan fokus yang kurang pada pengembangan karakter siswa serta pengelolaan kelas yang efektif. Yang ketiga, ada kurikulum yang tidak stabil. Perubahan kurikulum yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan sistem pendidikan kurang stabil, mempersulit guru, siswa, dan orang tua menyesuaikan diri, serta menghambat pencapaian tujuan pendidikan karena evaluasi yang terbatas dan pelatihan guru yang tidak memadai. Yang keempat, ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi. Meskipun ada sekolah gratis, masih membebani keluarga kurang mampu melalui biaya seragam, buku, dan transportasi, sehingga banyak anak terpaksa putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang tadi ada metode mengajar. Masalah metode mengajar muncul karena banyak guru masih menggunakan cara lama seperti lama yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan cara belajar siswa. Kurangnya pelatihan untuk metode kreatif atau teknologi terbaru menghambat proses belajar yang efektif. Terima kasih.